Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Yuni Pratiwi dengan NPM 21061030-176 dari kelas 04 Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Syah Kuala. Tujuan dari pembuatan video ini untuk ujian akhir semester atau final pada mata kuliah Gizi dan Kesehatan dengan dosen pengampu Bu Yuli Herina Hamid SPD MSI. Nah, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif penggunaan zat aditif buatan pada makanan terhadap kesehatan. Nah, teman-teman, pernahkah kalian makan cilok yang enak itu? Atau tahu bulat, bakso goreng yang dia itu diberi asinan bumbunya itu yang bisa membuat ketagihan. Nah, tenang-tenang, mereka itu nggak masukin narkoba kok ke makanan kamu, tetapi mereka cuma menambahkan zat aditif ke dalam bumbu itu, makanya rasanya enak kan? Nah, apa sih itu zat aditif? Nah, apakah sama dengan zat adiktif? Nah, teman-teman, zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas dari makanan tersebut. Nah, contohnya ya, zat aditif itu seperti mempercantik warna makanan, menguatkan rasa makanan, dan mengatur keasaman, serta memperpanjang umur penyimpanan produk makanan tersebut atau minuman tersebut, dan lain sebagainya. Nah, zat aditif ini sangat umum digunakan dalam banyak makanan yang mungkin kita konsumsi sehari-hari. Nah, berbagai zat aditif yang ada di pasaran pun tentunya sudah dinyatakan aman oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Sering kan kita melihat produk makanan atau produk apapun itu yang ada perizinan dari BPOM-nya. Nah, itu berarti aman. Nah, jadi apa sih yang membedakan zat aditif dengan zat adiktif ini? Jadi teman-teman, ini harus dihati-hatikan karena zat aditif dan zat adiktif ini berbeda, nggak sama. Jadi perbedaannya tuh ada di K tuh, adiktif. Nah, zat aditif yaitu zat yang ditambahkan ke suatu produk makanan atau minuman, kan? Yang dimaksudkan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Sedangkan zat adiktif adalah zat yang menimbulkan ketagihan dan kebergantungan. Atau bisa kita bilang bisa mengakibatkan efek keracunan pada tubuh. Akhirnya tubuh itu tidak sehat. Nah, dari jenisnya sebenarnya zat aditif itu terbagi menjadi dua macam, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintesis. Nah, zat aditif alami yang berasal dari sumber makanan alami. Misalnya, bit merah yang digunakan untuk memberi warna merah alami pada makanan, kunyit yang diberikan untuk warna makanan kuning pada kuah-kuah atau makanan yang berwarna kuning. Sedangkan kedelai dan jagung digunakan untuk membuat lecitin atau penjenis pengemulsi untuk mengikat bahan makanan. Sedangkan zat aditif buatan yaitu buatan, dia tidak berasal dari alam, jadi dia terbuat dari bahan sintesis. Misalnya itu sebagian besar ekstra dari vanili terbuat dari vanili yang diproduksi di laboratorium. Intinya dia tuh dibuat oleh manusia di lab, nggak secara alami. Walaupun bahannya itu dari alami, tapi dibuat ke dalam lab. Nah, zat aditif ini, buatan ini akan menghasilkan dampak negatif bagi tubuh jika dikonsumsi terlalu berlebihan. Nah, makanya kan mengapa sampai ada zat aditif buatan? Nah, coba kalian pikirkan kenapa ada sih zat aditif buatan itu dibuat. Alasannya karena perkembangan zaman industri dan permintaan manusia yang tidak dapat terpenuhi. Karena zat aditif alami ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproseskannya itu. Kan lama ya, kalau misalnya kita kan butuh tuh pewarna membuat kue. Jadi kita harus ambil lagi daun pandan yang kalau misalnya jauh bagaimana? Kan jauh nggak mungkin kita harus potong lagi. Udah kita dapat. Nah, itu harus kita cuci, blender. Habis dari blender kita saring. Kan lama tuh prosesnya kan. Habis itu nanti kan warna yang dihasilkan itu tidak terlalu pekat atau tidak terlalu bagus. Karena biasanya warnanya itu akan memudar. Nah, sebenarnya
di dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak mengonsumsi zat aditif buatan karena lebih mudah dan praktis. Namun di samping itu bisa menyebabkan resiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat karena bahan pewarna buatan ini mempengaruhi sistem metabolisme manusia. Nah, setiap hari kita temukan makanan umum seperti yogurt, roti, salad, saus yang sering kalian makan tuh. Nggak kalian juga, saya juga. Makan soda, keripik, dan makanan sejenisnya yang buatan tersebut yang lama, semua itu termasuk makanan yang mengandung zat aditif buatan. Nah, zat aditif buatan ini juga digunakan untuk meningkatkan komposisi nutrisi makanan. Yuk kita lihat zat aditif apa saja yang ada sering kita temui. Nah, yang pertama itu ada bahan pewarna. Zat aditif bahan pewarna biasanya digunakan untuk mempercantik dan memperkuat warna suatu makanan atau minuman. Nah, bahan pewarna ini diperlukan dan dipakai dalam industri makanan dan minuman. Kan misalnya kalau misalnya itu kita ada tuh produk makanan atau yang dijual itu warnanya tuh cantik, ngejreng. Itu kan kita mau ya membeli daripada makanan yang warnanya itu kurang menarik atau penampilannya jelek lah, kita bilang kita nggak akan beli. Jadi warna yang menarik itu memikat kita untuk membeli. Karena itu industri sering menggunakan pewarna sintesis yang lebih kuat dan tahan lama dalam memberikan warna. Akan tetapi jika dikonsumsi terlalu banyak, pewarna sintesis ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Nah, contohnya zat aditif pewarna sintesis ini yaitu kuning FCV, hijau FCV, merah Alura, dan masih banyak lagi. Dan pokoknya kalau misalnya kalian ke toko-toko yang ada penjual zat pewarna apa gitu, itu zat pewarna sintesis, dia nggak alami. Kalau alami kita ambil dari tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya. Selanjutnya itu pemanis rasa. Selain dari pewarna makanan, ada pemanis rasa. Nah, sudah jelas ya, karena pemanis rasa berarti ini digunakan untuk memberikan rasa manis kepada makanan atau minuman. Gula alami mengandung kalori yang tinggi dan kalau misalnya sering dipakai, karena biasanya itu kan membutuhkan yang banyak untuk membuat suatu produk makanan atau minuman, itu terlalu mahal dan membutuhkan uang yang banyak lah untuk membeli gula alami itu. Makanya itu dibuat gula sintesis atau pemanis rasa ini, itu dia itu sedikit kita pakai dia udah manis sekali, berbeda dengan gula biasa yang kalau misalnya kita makan tuh manisnya nggak terlalu, jadi harus banyak. Itu kan dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus ya. Makanya orang tuh buat pemanis buatan. Tetapi pemanis buatan ini sering kita konsumsi dapat menyebabkan penyakit di tubuh kita. Jadi sesuatu yang buatan itu tidak baik ya teman-teman. Contoh biasanya pemanis buatan ini seperti aspartam, sakarin, atau siklamat. Selanjutnya itu ada pengawet. Nah, pengawetan ini tujuannya untuk memperpanjang kondisi penyimpanan makanan. Hal ini karena suatu bahan makanan pasti mengalami pembusukan. Nah, pembusukan tersebut bisa terjadi karena berbagai macam hal, misalnya bakteri dan jamur, serangan tikus, atau karena zat di produk itu sendiri, seperti pembusukan yang terjadi pada buah dan sayur. Makanya kenapa kalau misalnya makanan, kok misalnya kita buat makanan itu kan dia cepat basi ya, untuk mempertahankan itu supaya tidak repot, tidak membuat dua kali. Jadi orang membuat pengawet makanan supaya makanan ini awet dan bisa dikonsumsi kapan saja karena ada pengawetnya. Nah, pengawet buatan ini seperti natrium benzoat, natrium nitrat, asam nitrat, dan asam sorbat. Tapi kalau misalnya kita banyak mengonsumsi pengawet ini tidak baik ya teman-teman. Intinya segala sesuatu bahan dari buatan itu kalau berlebihan tidak baik. Kalau bisa dikurangi. Selanjutnya itu ada penyedap rasa. Ini pasti sering kalian nikmati. Kalau misalnya makanan yang kita beli itu kan harus ada rasanya ya. Karena kalau nggak ada rasa tuh nggak pas di lidah. Apalagi lidah Indonesia itu harus pas rasa lidahnya itu. Rasa masakannya atau makanan tersebut. Nah, kalau misalnya kita makan tuh sering ada rasa yang
asin-asin gimana gitu untuk menambah cita rasa. Nah, karena saking enaknya penyedap rasa sintesis ini, masyarakat terkadang memandang penyedap sintesis ini sangat berbahaya. Ini contohnya tuh MSG atau monosodium glutamat. Atau kamu lebih mengenal penyedap rasa buatan ini dengan nama micin. Nah, penyedap rasa ini banyak ya guys, selain MSG ada kok kita sebut merek ya, ada Reiko, MSG tadi, Reiko, Masako, dan penyedap rasa yang lainnya, Sasa, yang itu yang bisa menambah cita rasa makanan gitu. Tapi sebenarnya kalau itu sering dikonsumsi itu tidak baik, dapat mengganggu kesehatan. Nah, bahaya zat aditif ini apa sih? Tentu ada bahayanya, sangat ada. Banyak yang sengaja memberikan bahan tambahan makanan buatan ini secara berlebihan pada makanannya tanpa menyadari akibat buruk yang akan ditimbulkan dari bahan makanan tersebut bagi kesehatannya. Sangat sedikit orang yang menyadari atau mengetahui dampak negatif zat aditif pada makanan terhadap kesehatan. Karena misalnya dia udah konsumsi sekali, dia merasakan tidak ada efek apa-apa itu. Jadi dia tetap nikmati gitu, asalkan enak makanan yang dia konsumsi tersebut. Nah, misalnya itu bahan makanan yang dikemas, nah, itu kan hampir seluruhnya itu menggunakan bahan pengawet makanan dan pewarna, itu zat aditifnya itu. Nah, berbagai jenis bahan pengawet dan pewarna yang digunakan pada makanan ini ternyata mempunyai efek yang sangat merugikan kesehatan tubuh, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Dampak negatif zat aditif buatan adalah yang pertama, membahayakan kesehatan usus. Teman-teman, membahayakan kesehatan usus karena dapat meningkatkan risiko gangguan usus di tubuh kita bila banyak dikonsumsi. Itu kan sangat berbahaya ya. Jadi jangan mentang-mentang dari makan, oh ini nggak ada apa-apa nih. Tapi ususnya ini yang, kesehatan usus nih yang sangat berbahaya. Nah gitu. Selanjutnya itu meningkatkan berat badan karena terdapat pemanis buatan. Nah, bahaya dari pemanis buatan ini yaitu diabetes. Diabetes karena terlalu banyak minum gula. Mentang-mentang bukan gula alami. Gula alami memang menyebabkan diabetes, tapi kok misalnya terlalu banyak gula buatan kan juga diabetes tidak baik. Selanjutnya obesitas karena kan banyak mengonsumsi pemanis buatan ini menambah kalori di dalam tubuh, akhirnya obesitas dan kanker. Ini sangat berbahaya kanker tersebut. Selanjutnya, meningkatkan risiko kanker karena pada makanan yang mengandung tinggi nitrit dan nitrat yang bisa ditemukan pada daging olahan selalu dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker atau karsiogenik dan kolorektal. Nah, selanjutnya itu ada yang mempengaruhi kesehatan anak karena terdapat pewarna makanan buatan nih yang bisa menyebabkan anak-anak mengalami hiperaktif, attention deficit hyperactive disorder atau ADHD atau gangguan spektrum autisme. Nah, sering kita lihat kan anak-anak, nggak hanya anak-anak sih, kita juga, tapi kebanyakan anak-anak dia membeli makanan yang warnanya itu menarik bagi dia, ada merah yang ngejreng dengan warna tersebut, dia mau membaliknya, itu dia semangat, padahal sebenarnya pewarna itu ya pewarna aja untuk memikat, mempercantik makanan. Soalnya itu kita harus menjauhi atau mengurangi anak tersebut untuk mengonsumsi itu karena nanti berbahaya, salah satunya mengalami penyakit hiperaktif. Tidak baik untuk anak-anak, nanti dapat menyebabkan penyakit yang lainnya yang serius. Dapat juga bahaya pada pewarna makanan yang tadi itu seperti gatal-gatal, asma, dan tumor. Nah, bahaya pengawet buatan yaitu alergi pada kulit, luka, dan lambung. Nah, bahaya penyedap rasa yaitu pusing, mual-mual. Pasti kalian sering kan kalau misalnya habis makan micin yang banyak tuh pasti pusing, habis itu harusnya mau muntah. Nah, kurangi. Kalau bisa jangan lagi. Oke? Padahal berbahaya bila kita mengonsumsi makanan yang terbuat dari zat aditif buatan ini. Nah,
Penggunaan zat aditif buatan pada makanan yang tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, misalnya keracunan, kerusakan syaraf, ginjal, hati, cacat kelahiran, gangguan gastroenteritis, kejang-kejang, anomalia kaki, kelainan pertumbuhan, bahkan kemandulan. Bahkan lagi kematian. Jadi teman-teman, itu banyak sekali dampak negatifnya bila kita mengonsumsi zat aditif buatan. Bukan berarti kita nggak boleh mengonsumsi, boleh sekali-kali, tapi kalau bisa dikurangi ya teman-teman. Kesimpulannya adalah bahwa pemberian bahan pengawet dan pewarna buatan pada makanan berakibat kurang baik dan bahkan sangat buruk bagi kesehatan tubuh manusia. Penggunaan bahan penyedap seperti MSG, Reiko, Masako, dan Vetsin, serta pemanis seperti siklamat dan sakarin pada bahan makanan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti rasa mual dan juga rasa pusing yang cukup berat, debaran jantung yang lebih kuat, serta kesemutan di kaki. Nah, bahan tambahan yang berupa pemanis siklamat atau sangklarin menimbulkan berbagai penyakit seperti tumor paru-paru. Nah, tumor paru-paru, indung telur, ginjal, kulit, dan uterus. Nah, dan juga mengganggu proses penggumpalan darah, kematian sel, serta kerusakan kromosom, penyakit jantung, dan diabetes. Nah, oleh karena itu nih ya teman-teman, saran saya, kita harus ada upaya untuk penyadaran masyarakat, diri kita juga, mengenai dampak mengonsumsi makanan yang mengandung zat aditif ini terhadap kesehatan. Nah, dan ada juga perlu perhatian semua pihak, harus ada kesadaran ya guys, kesadaran, jangan kayak bodoh amat, nggak boleh. Ini jaga kesehatan agar masyarakat terutama generasi muda sadar dan waspada dalam menyeleksi dan memilih makanan yang hendak dikonsumsinya, karena memang kebanyakan penyakit itu datang dari makanan. Maka dari itu kita harus selalu waspada dan ada kesadaran diri dalam memilih makanan. Lebih baik yang alami-alami saja. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang dampak negatif penggunaan zat aditif buatan pada makanan terhadap kesehatan. Nah, apabila ada kekurangan, kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.